Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam nih buku dari James D.G. Dunn, judulnya A New Perspective on Jesus. Nah, buku ini tuh cukup menantang ya, pandangan lama soal studi Yesus historis, dan dia menawarkan cara pandang baru gitu tentang gimana sih tradisi paling awal soal Yesus itu terbentuk. Jadi misi kita kali ini ya, menggali inti argumen Dan, terutama soal bagaimana ingatan tentang Yesus itu diturunkan. Oke, kita mulai ya. Jadi salah satu isu besar nih yang Dan angkat di awal itu soal gimana banyak studi itu cenderung langsung misahin aja gitu antara Yesus menurut sejarah sama Kristus menurut iman. Kayak dibikin tembok gitu sebelum mulai analisis. Kenapa ya Dan lihat ini jadi masalah? Betul. Gini Don, itu berargumen kalau pemisahan itu, yang sebenarnya udah lama ya digaungkan tokoh kayak Holstrauss, terus Frede, itu malah mengabaikan data yang paling penting. Misalnya Frede kan bilang Injil itu produk iman setelah Paskah. Seolah-olah iman itu jadi kayak selubung yang nutupin Yesus aslinya, tapi Dan justru menekankan, dampak nyata Yesus ke murid-muridnya itu sebelum Paskah. Itu penting banget, komitmen mereka loh, sampai ninggalin pekerjaan, keluarga, ikut dia. Itu kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muntur pasca Paskah. Itu respons terhadap Yesus selama hidupnya. Nah, iman prapaskah ini, ingatan akan dampak Yesus ini titik awalnya tradisi. Jadi ini kayak membalik asumsi lama ya. Berarti ingatan dan iman murid-murid itu nggak mulai dari nol setelah Paskah, tapi justru akarnya kuat di pengalaman langsung mereka sama Yesus. Wah, ini mengubah cara pandang soal awal mula tradisi dong ya? Tepat sekali. Pengalaman nyata itu fondasinya, dan ini nyambung ke kritik dan berikutnya yang juga krusial banget. Soal apa yang dia sebut paradigma literer. Paradigma literer. Kedengarannya agak akademis ya. Maksudnya apa tuh sederhananya? Maksudnya gini, kecenderungan kita nih di zaman modern, kan kita udah terbiasa banget ya sama tulisan, sama buku. Jadi kita otomatis mikir kalau tradisi soal Yesus itu disebarin ya kayak kita nyalin dokumen aja. Fokusnya jadi ke analisis sumber tertulis, kayak Injil Markus, atau hipotesis sumber Q, atau gimana Matius sama Lukas ngedit bahan mereka. Nah, Dan nanya, model nyalin teks gini tuh beneran cocok nggak sih buat budaya lisan abad pertama di Palestina, tempat cerita Yesus pertama kali beredar, gitu? Oke. Jadi kalau bukan kayak nyalin dokumen, terus alternatifnya apa kata Dan? Modelnya gimana dong? Nah, dan itu menekankan banget sifat lisannya. Dominan lisan. Dia pakai analogi dari penelitiannya Kenneth Bailey soal budaya lisan di desa-desa Timur Tengah. Ada tuh tradisi pertemuan malam, Haflet Samar namanya. Di situ cerita-cerita penting itu diceritain ulang bareng-bareng secara komunal. Jadi ciri khasnya, tradisi itu milik bersama, ya kan, komunal, terus disampainya lewat pertunjukan, penceritaan ulang gitu performatif, bukan teks mati, dan sifatnya dinamis. Maksudnya ada inti cerita yang dijaga ketat, kaku gitu, tapi ada juga keleluasan dalam cara nyampeinnya. Fleksibel. Wah, menarik banget itu. Berarti kalau kita lihat ada beda-beda dikit nih antara cerita yang sama di Injil Matius, Markus, Lukas. Katakanlah soal perumpamaan perjamuan kawin atau syarat ikut Yesus gitu. Itu bukan berarti yang satu salah atau ngubah sumber tertulis, tapi bisa jadi itu cerminan tradisi lisan yang hidup, yang diceritain ulang dengan penekanan beda di komunitas beda. Persis. Persis begitu. Ini bantu ngejelasin kenapa Injil Sinoptik itu kok mirip banget, tapi juga ada variasi khasnya. Tradisi lisan itu kan hidup ya, bernafas dalam komunitas. Bukan sekedar teks statis yang disalin plek. Tentu ada batasannya ya, ada intinya yang dijaga. Tapi modelnya bukan cuma transmisi kata per kata kayak mesin fotokopi. Oke, paham. Nah, selain soal paradigma literer sama pemisahan sejarah iman tadi, dan juga nyorot masalah metodologi lain nih. Salah satunya kecenderungan buat melepaskan Yesus dari konteks Yahudinya. Kenapa ini jadi perhatian Dan? Mungkin ya karena ada bias anti-Yudaisme dari masa lalu, atau pandangan teologis kalau kekristenan itu menggantikan Yudaisme gitu kan, supersesionisme. Mereka jadi mencoba nyari Yesus yang seolah-olah unik dan terpisah dari akar Yahudinya. Nah ini diperparah lagi sama fokus yang berlebihan ke kriteria disimilaritas.
Itu loh gagasan lama yang bilang kita cuma bisa yakin Yesus ngomong sesuatu kalau omongan itu beda dari Yudaisme zaman itu dan beda juga dari ajaran gereja setelah Paskah. Loh, tapi bukannya mencari yang unik atau beda itu justru bagus ya, biar ketemu Yesus yang asli gitu? Apa masalahnya sih? Kalau fokusnya cuma ke yang beda aja, kita malah bisa kehilangan gambaran Yesus yang karakteristik, yang khas gitu. Kesan keseluruhan yang otentik dan kuat yang ditinggalkan Yesus ke murid-muridnya. Nanti yang didapat malah potongan-potongan aneh, bukan Yesus yang utuh, yang hidup dalam konteks Yudaisme abad pertama. Padahal penemuan modern kayak naskah Laut Mati kan, nunjukin betapa beragamnya Yudaisme waktu itu. Dan Yesus itu cocok di dalamnya, walau pesannya khas. Oke. Terus pendekatan yang diusulkan Dan sebagai gantinya apa dong kalau bukan nyari yang beda, terus fokusnya kemana? Dion ngusulin tetesompes ke ciri khas atau karakteristik Yesus. Ajaran dan tindakannya yang memang akarnya di tradisi Yahudi. Kayak kerajaan Allah, istilah anak manusia gitu kan. Tapi punya penekanan atau otoritas yang unik. Yang ninggalin dampak mendalam. Contohnya, cara Yesus pakai kata amin di awal perkataannya. Itu kan unik. Tujuannya jadi bukan lagi membedah cari potongan otentik yang terisolasi, tapi lebih ke memahami kesan dan dampak keseluruhan Yesus sebagaimana diingat, dihidupi, dan diceritain ulang oleh komunitas murid pertama dalam tradisi lisan mereka. Jadi intinya nih pergeseran ya dari ngelihat tradisi Injil kayak artefak tulisan yang perlu dibedah, jadi pemahaman soal memori komunal yang hidup, yang berdampak, dan akarnya ya di pengalaman nyata dengan Yesus dalam konteks Yahudinya. Wah, perspektif baru yang menarik ini. Ini mungkin menyisakan satu pertanyaan ya buat Anda renungkan. Kalau tradisi awal tentang Yesus ini lebih mirip, katakanlah, lagu yang dinyanyikan bareng dan diwariskan dari hati ke hati, bukan kayak buku yang disalin kata per kata. Gimana ya hal itu mungkin mengubah cara Anda membaca dan mendengar kisah-kisah Injil hari ini? Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.